Oke, halo, salam kenal teman-teman semua, salam kenal dengan saya Ken, ya. Pada hari ini saya sedang mengembangkan sebuah project ya, yang saya sebenarnya lagi mau ekspansi besar-besaran ya. Sekarang project yang lagi saya kembangkan ini sebenarnya sudah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara ya. Nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman sekalian seperti apa gitu ya. Karena kan mungkin teman-teman ketika ngelihat saya begini, teman-teman tidak kebayang, oh ternyata project yang lagi dikembangkan ini sebenarnya sudah besar banget gitu ya teman-teman ya. Nah, project ini yang saya mau kembangkan, sekarang yang pertama di Indonesia yang mendapatkan izin, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari yang lain, mungkin masih sulit ya teman-teman ya, karena kita ini yang pertama di Indonesia. Dan kalau misalkan, teman-teman bertanya, "Ini project apa?" Ya sekali lagi saya harus katakan teman-teman belum tentu cocok juga. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman punya pandangan yang sama seperti saya, ayo kita besarkan sama-sama ya, di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia teman-teman, oke? Nah, teman-teman, proyek yang lagi saya kembangkan ini sebenarnya temanya apa sih? Ya balik lagi, kita berhubungan dengan yang namanya teknologi. Dan berbicara mengenai teknologi gitu ya, teman-teman mungkin, saya akan buka dengan sebuah, eee, cerita gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita melihat zaman dulu ya, kita membayar apapun ya, kita membayar makanan, membayar apapun ya teman-teman ya, kita itu menggunakan yang namanya cash ya teman-teman ya, kita menggunakan uang kertas ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu itu berubah ya teman-teman. Setuju nggak kalau misalnya saya bilang teknologi itu perkembangannya pesat banget, cepet banget. Yang dulu kita membayar menggunakan cash, sekarang kita kalau kita bayar apa-apa mungkin kita pakai kartu kredit, kartu debit, teman-teman. Dan sekarang ini teman-teman lihat lagi ya, sekarang saya bayangin aja teman-teman ya, saya bawa handphone aja, saya nggak bawa dompet, nggak bawa kartu dan sebagainya. Sekarang saya apa-apa tinggal saya scan aja teman-teman, bener nggak? Kita tinggal QRIS doang, kita tinggal pembayaran itu menggunakan scan barcode saja, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Perkembangan itu cepat sekali dan saya mau membuka dengan kisah yang lain, teman-teman. Kemarin saya datang dari Jakarta ya, menuju ke Bandung, teman-teman, ya. Saya kan lewat tol ya, teman-teman, ya, karena kan ya ada tol lebih cepat gitu kan, teman-teman. Tapi teman-teman bayangkan, saya itu maksa, saya itu mau bayarnya pakai cash. Padahal sekarang tol itu bayarnya itu pakai e-money atau nge-tap gitu kan, ya kan, e-tol atau e-money gitu ya, teman-teman, ya. Dan istilahnya kalau misalkan saya maksa, saya bilang, saya nggak mau bayarnya pakai e-money. Ujung-ujungnya apa? Saya bisa masuk ke dalam tol nggak? Jawabannya nggak bisa. Artinya apa? Selama saya istilahnya tidak bisa menerima yang namanya teknologi, ujung-ujungnya saya mempersulit diri saya sendiri. Ya, teman-teman ya, perkembangan teknologi itu pesat sekali. Kalau kita menghalangi atau dengan arti kita tidak mau menerima perkembangan teknologi, sama saja kita nyari sulit sendiri, nyari susah sendiri, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan buka. Balik lagi ini project yang saya nggak tahu teman-teman bakalan cocok atau enggak, tapi balik lagi kalau misalkan cocok kita bisa kembangkan ini secara masif. Tapi kalau teman-teman tidak cocok, it's okay juga ya. Jangan sampai istilahnya kita hubungannya jadi nggak enak teman-teman ya. Kita cuma ngajakin bisnis aja kok, kita cuma mau ngajakin teman-teman itu kita bisa partneran bareng buat kembangin ini kok. Tapi kalau tidak cocok, it's okay, oke? Nah, sekarang saya kasih tahu kepada teman-teman, proyek yang lagi saya kembangkan ini namanya adalah Moonbot teman-teman ya. Kita bergerak di bidang teknologi. Teknologi apa? Ya, nanti saya kasih lihat teman-teman, saya buka dulu dengan sebuah gambaran karena teman-teman kan mungkin tidak kebayang ya sebenarnya, project kita ini udah sebesar apa, bener nggak? Teman-teman pasti tidak akan kebayang karena balik lagi teman-teman hanya melihat saya doang. Tapi sebenarnya saya akan kasih lihat kepada teman-teman, ini loh sebenarnya, project kita ini sudah besar di Jakarta ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Project kita besar di Jakarta, Bandung ya teman-teman ya. Kemudian kita ada di Cirebon, bahkan ini kita presentasi di kantor DPRD ya. Oke, kita lanjut lagi, kita di Semarang juga, di Bali kita ada juga, cuman saya lupa upload fotonya ya. Kediri, Surabaya, ini ratusan orang nih teman-teman bisa lihat ya. Medan, Banjarmasin ya, ini bahkan saya, sebenarnya ini minggu depan saya ada bukanlah besok, besok saya berangkat ke Banjarmasin, teman-teman. Ya ini saya nemenin, ya salah satu orang pemerintahan di daerah Banjarmasin lah ya, teman-teman ya, untuk kita kembangkan sama-sama, itu partner saya, ya. Papua, ini ribuan orang malah, teman-teman ya, luar biasa. Manado ya, pengusaha di bidang, properti dan kontraktor ya, teman-teman ya. Oh sorry, Manado itu yang, orang rumah sakit lah, orang kesehatan, oke. Tarakan, ya, Singapura, Malaysia, bahkan kita udah sampai ke beberapa negara juga. Australia, ya teman-teman, ya, kita udah ratusan orang juga ya, antusiasnya luar biasa di sana, dan lain-lain teman-teman, seperti itu ya. Dan bahkan sebenarnya kita sudah masuk lebih hampir 20 negara teman-teman, ya. Secara nggak langsung sebenarnya kita sudah besar banget, member kita ini udah kurang lebih 10.000 tersebar di seluruh negara, teman-teman, ya. Tapi memang base camp-nya ya di Indonesia, karena balik lagi ini adalah produk anak bangsa. Oke,
Project kita namanya Moonbot, teman-teman. Sekarang saya langsung kasih lihat aja kepada teman-teman. Sebenarnya Moonbot ini sebenarnya apa? Oke, balik lagi saya berbicara mengenai teknologi. Sebenarnya teknologi apa sih? Teknologi kita ini berhubungan dengan teknologi finance. Teknologi finance apa? Saya paham banget. Kira-kira kalau misalnya teman-teman, saya membicarakan mengenai namanya financial teknologi. Kira-kira hubungannya ke arah mana? Mungkin ada yang bilang, ini asuransi ya? Ini sistem payment ya? Pembayaran ya? Teknologi pembayaran ya? Satu lagi mungkin teman-teman akan berpikir, ini investasi ya? Oke, kira-kira yang mana? Nah, saya harus katakan Project Moonbot ini adalah berhubungan dengan yang namanya investasi. Lah, saya paham banget teman-teman, mungkin setelah saya ngomongin investasi, banyak banget orang yang berpikiran, waduh, bahaya nih investasi. Kenapa? Saya nggak heran sih. Ya, kenapa? Karena banyak banget kejadian-kejadian aneh-aneh, kejadian-kejadian bodong, investasi ilegal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Saya paham betul. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa seperti itu, saya juga merasa demikian, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya harus buka dulu dengan sebuah mindset, teman-teman. Kira-kira kalau misalkan saya bilang, saya punya sistem pengelolaan dana gitu ya, saya punya jasa pengelolaan dana, pengelolaan uang investasi kalian, istilahnya gitu ya. Tetapi konsepnya itu berbeda. Kita adalah yang pertama yang di Indonesia yang dapatkan izin ya, teman-teman dari Bapepti. Seperti apa konsepnya? Nah, mungkin ketika saya bilang saya punya sebuah bisnis, teman-teman invest deh ke saya, misalnya gitu ya. Maka teman-teman itu akan bertanya beberapa hal. Supaya mempersingkat waktu, saya langsung ringkas saja teman-teman ya. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya yang penting aman. Pak, yang penting saya legal. Buat saya yang penting itu profit. Nah, balik lagi teman-teman. Mungkin ada yang lebih mementingkan keamanan, saya lebih penting legalitas, saya lebih penting profit. Tapi buat saya sendiri, kenapa sih kita harus memilih salah satu ketika kita bisa memilih ketiga-tiganya? Ya, buat apa kita naruh dana di sini kalau misalkan tidak aman? Buat apa kita naruh dana di sini kalau tidak legal? Nanti ujung-ujungnya tiba-tiba ditutup sama pemerintah gitu ya. Karena tidak resmi gitu ya, teman-teman ya. Buat apa kita naruh di sini kalau ternyata tidak profit? Emang kita nyumbang, emang kita nabung? Di sini enggak, kita mengelola uang kita atau kita berinvestasi. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya harus sampaikan juga kepada teman-teman ya, ini adalah izin dari legalitas kita, teman-teman ya. Jadi legalitas kita ini, nama kita PT Maju Untuk Negeri. Nomor izin kita 01 ya, teman-teman bisa zoom ya, bisa lihat. Ini izin kita adalah penasehat berjangka. Kenapa namanya penasehat berjangka? Karena kami tidak menggalang dana ya, teman-teman. Makanya namanya penasehat berjangka. Uniknya adalah produk jasa kami itu ya, teman-teman itu tidak titip dana. Uangnya itu ada di rekening kalian masing-masing. Artinya apa? Kalau misalkan duitnya dititip ke saya, tiba-tiba saya melarikan diri, maka uang teman-teman itu hilang bersama saya. Tetapi konsepnya kalau misalkan uangnya di rekening kalian masing-masing, jadi kita itu nggak terima titip dana ya. Misalkan teman-teman eh, mau pakai jasa kami, istilahnya, tolong dong kelolain dana saya, istilahnya gitu ya. Teman-teman harus buka rekening sendiri, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi logikanya gini, teman-teman buka rekening masing-masing. Tiba-tiba saya menghilang, perusahaannya bangkrut. Bagaimana nasib uang kalian? Semua ada di rekening kalian masing-masing, bukan di saya. Oke, paham ya? Nah, izin kita yang pertama namanya adalah izin penasihat berjangka dan kita yang pertama mendapatkan izin dari Bapepti, ya. Kepala Bapepti sudah tanda tangan nih, ya. Nah, tetapi karena kita mengelolanya menggunakan sebuah financial teknologi, menggunakan sebuah teknologi, kita harus punya izin kedua. Namanya adalah teknologi informasi berupa expert advisor. Nomor izin kita 01 sudah diresmikan oleh Kepala Bapepti juga ya. Jadi izin teknologi informasi berbasis expert advisor. Oke, legalitas beres ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebenarnya Moonbot ini bermain atau bertransaksi di aset apa sih? Oke. Nah, kita percaya betul teman-teman yang namanya teknologi itu berkembang pesat sekali teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya Project Garuda ya. Uang rupiah yang kita pegang lembaran itu yang 100.000, 50.000, percaya nggak percaya, mungkin akan berkurang sekali pemakaiannya atau mungkin kita bilang pada akhirnya akan menghilang, kita tidak akan bisa pegang uang kertas lagi. Kenapa? Project Garuda itu diciptakan nanti semuanya itu mata uang rupiah itu dalam bentuk digital, teman-teman. Untuk mungkin lebih dari segi kemudahannya, mungkin dari segi di-track pergerakan uangnya kemana itu secara lebih jelas, teman-teman ya. Nah, kita percaya, teman-teman, bahwa namanya mata uang digital itu akan menjadi masa depan seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, kita bergerak di bidang yang namanya cryptocurrency atau kita ngomong ya aset terbesar kripto nomor satu di dunia itu namanya Bitcoin. Bitcoin ini sebenarnya sudah diciptakan sejak tahun 2008, sudah diakui oleh Bapepti dan di mana harganya dari masa ke masa itu mengalami kenaikan. Malah orang bilang ini sebagai emas digital. Memang iya demikian. Oke, kita lihat.
Bitcoin dari zaman dulu ya, awalnya mungkin tidak nyampe $1, teman-teman lihat perkembangannya. Per hari ini adalah $1 miliar. Bayangin teman-teman kalau misalkan dulu itu beli 100.000 aja gitu teman-teman ya, sekarang harganya satunya 1 miliar. Gila itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang posisi di Bandung, kalian yang punya Bandung kali. Kalian yang di Banjarmasin mungkin kalian yang punya Banjarmasin kali. Teman saya yang di Serpong gitu ya, Anda yang punya Serpong jatuhnya gitu ya, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Ya karena harga Bitcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harganya naik terus seperti ini, teman-teman, ya. Cuma saya paham banget ya, banyak orang bilang, "Aduh Bitcoin," ada yang bilang tipu-tipu lah, ada yang rugi banyak dari Bitcoin, tapi juga tidak sedikit juga orang yang untung banyak dari Bitcoin. Banyak orang kaya baru lahir dari Bitcoin. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun trennya naik seperti ini, ya banyak orang pemain jangka pendek itu yang sebenarnya geraknya itu nggak seperti ini, teman-teman. Geraknya itu mungkin seperti ini. Nah, jadi grafiknya itu mungkin tidak lurus seperti ini, tapi dia naik 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 dan naik terus, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bayangkan, misalkan teman-teman beli di sini ya, harga Bitcoin teman-teman belinya di sini, oke. Harga Bitcoin tiba-tiba naik. Anggaplah kalian itu tiba-tiba kebeli rumah gitu ya. Saya ngelihat, "Wow, loh kok kalian bisa kebeli rumah ya? Wah, saya nggak mau ketinggalan nih. Kalau saya ketinggalan rugi saya," istilahnya ya. Akhirnya apa? Ya udah, karena saya ikut-ikutan kalian, saya beli Bitcoin, padahal kalian sudah jual dan akhirnya kalian kebeli rumah, kasarnya seperti itu, ya. Anda lepas barang, saya malah beli barangnya, kasarnya seperti itu loh. Oke, akhirnya apa? Setelah saya pegang Bitcoin, harga Bitcoin-nya jatuh. Saya ngomel-ngomel, "Wah, kok kalian istilahnya kemarin bisa untung, saya malah rugi sih? Tipu-tipu itu istilahnya. Bohong kamu bilang menang dari Bitcoin, untung dari Bitcoin." Akhirnya apa? Saya daripada rugi terlalu banyak, saya cut loss, saya jual rugi. Oke? Nah, apa yang kalian lakukan? "Wih, saya udah kebeli rumah satu nih," saya gitu ya. Nah, harganya lagi diskon lagi. "Wih, saya udah untung, saya waktunya beli lagi." Akhirnya kalian beli lagi nih, ya. Padahal saya lepas barang, kebalik gitu ya. Dan akhirnya apa? Tiba-tiba harganya naik 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 terus, kalian jual di sini. Nah, akhirnya apa? Tiba-tiba kalian kebeli 5 rumah, beli 5 properti gitu ya. Saya langsung, "Loh, rugi ya, saya kemarin jual rugi ya." Istilahnya kalau tahu saya simpen aja, akhirnya apa, wih gila, kalian itu tiba-tiba kebeli 5 rumah gitu ya, kasarnya 5 properti ya, akhirnya saya, ya udah deh saya mau ikutan, saya beli lagi. Kalian padahal apa, kalian sudah jual, kalian kebeli properti nih 5 gitu ya teman-teman ya. Artinya apa, kalian jual, saya beli, kalian beli, saya jual gitu loh. Akhirnya jatuh lagi, saya panik lagi, saya jual lagi teman-teman. Padahal kalian apa, yang kalian lakukan adalah beli. Maksud saya adalah apa, kebanyakan orang itu ketika naik mereka malah buy, ketika turun mereka malah sell, ketika naik itu mereka buy, ketika turun itu mereka sell, kebalik. Beli ketika mahal, jual ketika murah, beli ketika mahal, jual ketika murah. Itu namanya nabung, investasi, atau nyumbang gitu loh teman-teman. Ya kan? Padahal yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan lah sebaliknya dong. Harga turun buy, harga naik sell. Turun buy, naik sell. Turun buy, naik sell. Nah, kebanyakan orang tidak paham bagaimana cara mainnya. Ya, tetapi kita lihat dari sudut pandang berbeda, teman-teman. Pemain yang istilahnya rugi sebenarnya itu adalah pemain jangka pendek, yang istilahnya mereka hanya memainkan gerak naik turun secara singkat seperti ini doang gitu loh. Mereka cuma bermain dengan grafik-grafik seperti ini aja, teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman bayangkan, teman-teman beli di harga sini aja dan Anda diamkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, Anda di sini aja, Anda sebenarnya udah untung loh, teman-teman. Artinya apa? Sebenarnya pemain jangka pendek kebanyakan rugi, sedangkan pemain jangka panjang rata-rata untung, teman-teman. Oke? Nah, di sini kita ngelihat nih, ada potensi yang sangat baik dari ini dari sudut pandang saya, ada potensi yang cukup baik di sini, teman-teman. Ya, banyak orang bisa menggandakan uang atau mungkin memperkaya dirinya sendiri. Tetapi itu adalah pemain jangka panjang. Mereka bisa melihat potensinya, tetapi sayangnya mereka tidak paham bagaimana caranya. Atau mungkin yang kedua, mereka paham bagaimana caranya, tetapi mereka tidak punya waktunya. Atau mungkin Anda paham dan Anda punya waktunya, tetapi Anda capek, males, butuh sebuah otomatisasi. Akhirnya apa? Kita melihat di sini ada sebuah problem, ada sebuah masalah, dan kita itu pengen ajak orang itu ngelihat gimana cara bisa menghasilkan uang, tetapi mungkin dengan kendala-kendala saya, muncullah sebuah solusi yang kita ciptakan dari bisnis kita ini, teman-teman. Tapi sekali lagi ya, saya cuma mau sampaikan kepada teman-teman, di sini tuh kita bukan ngajakin kalian itu sebenarnya sebagai user atau investor. Justru di sini saya sebenarnya pengen ngajak kalian itu untuk kita kembangkan sama-sama project ini. Tapi balik lagi, it's up to you. Ada orang yang saya sharing tentang ini dan mereka ternyata malah hanya sebagai pengguna saja, karena melihat produk kami yang baik. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini produk yang layak untuk dikembangkan, good, ayo kita kembangkan sama-sama, oke? Kita bisa lihat peluangnya di masa depan, kita keluarkan namanya projeknya Moonbot, teman-teman, oke? Moonbot ini adalah sebuah, eee
jasa atau service di mana kita ini membantu teman-teman itu melakukan transaksi beli dan jual secara otomatis. Jadi kasarnya mungkin teman-teman, pakai jasa service kami yang awalnya kalian mungkin harus beli jual sendiri, kalian harus memantau market 24 jam, Sabtu Minggu, tanggal merah itu teman-teman harus pantau. Dengan ada yang Moonbot ini sebenarnya kalian itu mengotomatiskan semuanya. Dengan arti, kalian itu kasarnya, sini bantu klikin," kasarnya seperti itu teman-teman, oke? Nah, sekarang ini sebenarnya ada sebuah video, cuman untuk mempersingkat waktu saya tidak kasih lihat aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat teman-teman, ya disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Pastikan punya mindset jangka panjang. Kenapa? Karena teman-teman tadi sudah lihat ya, pemain jangka panjang rata-rata untung, pemain jangka pendek rata-rata rugi. Tidak ada garansi, pastikan pakai uang dingin, tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun ya, karena tidak ada sesuatu yang pasti di market. Oke? Dan pastikan Anda mengerti resikonya sebelum melakukan transaksi di cryptocurrency. Oke? Sekarang saya mau kasih lihat teman-teman, ya. Sebenarnya apa sih yang, aplikasi kita itu sebenarnya gambarnya seperti apa sih? Atau mungkin tampilannya seperti apa sih? Oke, sekarang saya kasih lihat kepada teman-teman semua. Oke, saya share screen dulu. Teman-teman bisa buka aplikasi atau di browser ya, www.spotlution.com ya. Ini saya udah login ya, teman-teman bisa login akun saya juga sebenarnya, ya. Sign in as investor ya, ini saya kasih lihat. Sign in as investor, teman-teman silakan bisa diikutin juga, yang 2105. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita klik login. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah akun dari salah satu member kita, which is sebenarnya ini akun saya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat legalitasnya dulu, teman-teman tadi sudah lihat ya, ini adalah legalitas dari, eee, apa ya namanya ya, dari Moonbot kita, teman-teman ya. Ini mau saya agak bermasalah ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah legalitas dari Moonbot ya, teman-teman ya. Izin kita sudah ada, izin penasihat berjangka sama izin expert advisor. Yang kedua, Pak, itu adalah legalitasnya, keamanannya gimana, Pak? Oke, sekarang Moonbot itu bisa diintegrasikan ke 2 rekening kripto. Teman-teman bebas mau pilih yang lokal di Indonesia, toko kripto yang sudah tersertifikasi Bapepti ya, atau mungkin teman-teman itu mau pakai Binance, top nomor 1 di dunia. Terserah teman-teman, mau pilih yang Indonesia boleh, mau pilih yang, global boleh. Ini sama-sama top nomor 1, oke? Nah, yang ketiga, aman, legalitas sudah, sekarang kita kasih lihat profitnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, ini adalah keuntungan dari, pengguna Moonbot kita, salah satu member kita, teman bisa lihat ya. Ini ada yang dananya lebih besar, sorry, ada yang profitnya lebih besar, ada yang profitnya lebih kecil, balik lagi, ini tidak tentu. Ada yang profitnya besar, ada yang profitnya kecil juga, teman-teman, ya. Nah, ya teman bisa lihat, teman bisa scroll ya. Nah, ini ada yang, untungnya cuma $4 doang, tapi ada yang kemarin itu profitnya itu gede banget nih. Sampai seratusan dolar ya, $100, pernah sehari $300 ya, teman-teman ya. Nah, teman bisa lihat di duh, mouse saya bermasalah. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini berjalan secara otomatis dan autopilot 24 jam dalam seminggu. Jadi ini dengan cara yang kita bilang aman karena duit di rekening masing-masing, kita bilang legal karena ini, satu-satunya yang, pertama di Indonesia yang mendapatkan izin dari Bapepti ya, dan yang ketiga profitable. Nah, teman-teman bayangkan teman-teman mungkin lagi kerja, lagi meeting, atau mungkin, Anda itu seorang dokter, Anda sedang melayani pasien, atau mungkin Anda sedang bertemu dengan klien, atau mungkin Anda sedang liburan. Anda bayangkan ini adalah hasil yang kalian dapatkan gitu loh. Menyenangkan ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini udah 1 tahun 11 bulan ya, anggaplah 2 tahun. Selama 2 tahun member kita ini dapat $20.000 atau kurang lebih sekitar 300 juta. Mungkin banyak yang bilang, 300 juta mah saya kerja juga bisa, Pak. Oke, tetapi uniknya 300 juta ini didapatkan secara otomatis atau autopilot. Itu yang spesial, teman-teman. Di mana mungkin teman-teman tidak lagi aktivitas, tidak sambil kerja, tapi teman-teman dapat 300 juta. Not bad kan? Aman, legalitas, dan profitable. Aman dengan arti karena duitnya di rekening masing-masing ya. Oke. Nah, teman-teman ya, Anda bayangkan teman-teman, ya. Saya sempat tanya ke salah satu member kita ini yang punya akun ya. Saya tanya, "Kamu tuh selama 1 tahun itu kamu dapat berapa sih?" Dia hitung gitu ya, dia bilang, "1 tahun saya kurang lebih pas saya hitung 70%." Jadi teman-teman bayangkan, punya duit 100 juta 1 tahun jadi 170 juta. Punya duit 1 M jadi 1,7 M. Kebayang ya teman-teman ya? Nah, itu loh potensi, 70% not bad kan, misalnya seperti itu. Tapi balik lagi ya, itu bukan sesuatu angka yang pasti. Ada kalanya mungkin lebih besar, ada kalanya lebih kecil. Semua balik lagi tergantung daripada market. Oke, paham ya? Oke, itu adalah, eee, dari
Moonbot kita, teman-teman. Oke, itu adalah service yang sebenarnya kita pengen kembangkan, kita besarkan sama-sama ya, teman-teman ya. Dan kita besarkan di seluruh Indonesia bahkan dunia, teman-teman. Oke. Nah, tadi sudah saya kasih lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini ada contoh dari profit dari Moonbot juga ya. Ada yang sebulan 9%, ada yang 11%, ada yang 14%. Pasti atau enggak? Jawabannya nggak pasti ya. Tidak mencerminkan profit di masa depan. Mungkin saya pernah sebulan itu 14%, tapi saya juga pernah sebulan itu 2% doang, misalnya gitu. Pernah gitu, teman-teman. Tapi balik lagi, not bad lah, teman-teman ya. Balik lagi semua tergantung daripada market itu sendiri. Nah, sekarang saya mau kasih lihat teman-teman, ini resiko dari Moonbot. Oke, resiko dari Moonbot apa? Kita ada 3. Pakai jangan cuma ngasih lihat untungnya doang dong, yang manis-manisnya aja. Kasih lihat juga resikonya. Oke, sekarang kita ada 3 resiko, teman-teman ya. Yang pertama adalah masa tunggu. Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman beli, kita bilang emas aja deh, teman-teman beli emas, harga emasnya jatuh. Pertanyaan saya, Anda di sini punya 2 pilihan. Anda mau jual rugi atau Anda tahan, Anda simpen sampai harganya naik lagi. Kira-kira pilihan Anda yang mana? Saya yakin kebanyakan orang akan bilang, "Ya, kalau emas mah kita tunggu aja sampai harganya naik lagi, kita jualnya di sini." Kenapa? Biar untung. Nah, tetapi teman-teman jangan buru-buru, teman-teman harus sabar menunggu. Menunggu kenapa? Menunggu kalau harganya turun jangan langsung dijual, tunggu sampai harganya naik lagi baru teman-teman jual. Jadi resiko pertama adalah masa tunggu, teman-teman. Lebih baik nunggu atau duitnya hilang? Lebih baik nunggu kalau saya, gitu ya. Yang kedua apa? Tempat teman-teman naruh duit ya, mungkin teman-teman misalkan taruh duit di bank BCA misalkan misalkan, oke. Nah, kenapa Anda merasa, cukup secure gitu loh, cukup nyaman, kenapa? Karena BCA itu yang terbesar di Indonesia. Tapi mungkin saya kalau tanya kepada Anda, 5, 10 tahun lagi Anda berani garansi, berani jamin nggak bahwa BCA itu pasti masih ada? Saya rasa nggak ada satupun orang yang tahu masa depan. Nah, sama teman-teman, di sini kita sudah memilih exchange atau mungkin, eee, rekening kripto yang memang sudah kredibilitasnya itu diakuin dunia, bahkan diakuin di Indonesia. Ini top nomor 1 di Indonesia, yang ini top nomor 1 di dunia, tetapi namanya resiko itu tetap akan ada. Kita nggak bisa pastikan, besok masih ada nggak, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nggak ada yang tahu masa depan, oke? Jadi balik lagi, meskipun kita menggunakan yang terbaik, resiko itu tetap harus dikasih tahu. Yang ketiga, "Pak, kalau Bapak bilang harganya turun dan kita tunggu sampai naik lagi kan memang untung, Pak. Tapi kita ya tahu dari mana, Pak, harganya akan naik lagi? Kalau ternyata harganya turun, terus turun 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 sampai nol gimana, Pak?" Nah, balik lagi, makanya pemilihan aset kripto kita bukan aset-aset sembarangan. Kita hanya memilih aset-aset kripto yang termasuk dalam kategori top misalnya. Mungkin kita pakainya yang 3 besar, kita pakainya yang 10 besar, atau mungkin kita pemilihannya adalah 20 besar, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan harga, kita bilang deh, kalau kita bilang beli emas, harga emasnya turun, mungkin kita percaya harga emas akan naik lebih tinggi lagi. Betul nggak? Tetapi kalau teman-teman bilang aja deh, pegang batu akik, Anda beli di sini harganya turun 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 turun, jangan harap naik lagi, seperti itu teman-teman. Oke, jadi jangan memainkan aset-aset kripto yang mungkin kategorinya, kita masih mempertanyakan gitu loh teman-teman. Kita pilihlah yang terbaik-terbaik saja. Jadi, "Pak, resikonya dibandingkan potensi profitnya bagaimana?" Ya, Anda timbang-timbang sendiri. Kalau buat saya dan beberapa teman-teman saya dan, orang-orang di dalam organisasi bisnis saya, ya kita merasa itu cukup nyaman, sehingga kita memutuskan memakai Moonbot, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebenarnya perusahaan kami ini adalah, perusahaan utama kami adalah perusahaan SIP. Tetapi memang kita ini sebenarnya udah jalan masuk tahun ke-8. "Pak, kalau gitu kok saya baru pernah dengar?" Iya, karena memang perusahaan kita itu pertama itu, kita bergerak di bidang lifestyle ya. Kemudian juga kita kedua di bidang PPOB, tiket pesawat, tiket hotel ya teman-teman ya, pulsa listrik ya teman-teman ya. Ya pokoknya kita ber-official partner lah ya teman-teman ya. Yang ketiga itu kita kembangkan di Moonbot teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita memang ekspansi kita itu besar-besaran teman-teman ya, dan 3 produk ini semuanya masih ada sampai sekarang ya, teman-teman bisa searching, oke. Nah, dan kalau misalnya ditanya, "Pak, eee, Moonbot ini" oke, sebentar ya. Oke, "Pak, kalau gitu Moonbot ini sebenarnya, produk baru atau produk lama?" Jawabannya adalah produk baru, tetapi dari manajemen atau perusahaan yang lama, teman-teman, ya. Jadi kita ini bukan perusahaan yang benar-benar baru, kami adalah perusahaan lama, manajemen lama, tapi dengan produk yang baru. Kasarnya seperti itu, teman-teman, oke? Nah, izin sudah lengkap, SUPL dari, SUPL nama Appli dari Kemendak, kita PSE dari Kominfo, ya iyalah karena kita udah tahun ke-8 ya, teman-teman, ya. Oke. Dan seandainya teman-teman cocok dengan produk kami, ya,
balik lagi saya kasih tahu kepada teman-teman, sebenarnya di sini saya pengen ajak teman-teman itu untuk kita kembangkan sama-sama, kita ekspansi gila-gilaan. Tetapi balik lagi, kalau teman-teman hanya cocok dengan produknya saja silakan. Tapi balik lagi sebenarnya tujuan awal saya adalah ajak teman-teman untuk kita berbisnis sama-sama, oke? Nah, jadi, kalau teman-teman mau sebagai pengguna, di sini kita ada 3 paket kerjasama, mulai dari paket basic 2,3, paket advance 11,5, paket pro 23 juta. Bedanya apa? Ya, di sini singkat cerita aja, di sini ada 2 fitur, di sini ada 3 fitur, di sini fiturnya ada banyak. Balik lagi, semakin banyak fiturnya, profitnya juga makin besar, ya. Masuk akal ya, karena fitur semakin banyak, artinya profitnya juga semakin maksimal, seperti itu. "Pak, profitnya sebulan berapa, Pak?" Saya nggak tahu. Balik lagi, saya nggak tahu harga kripto bakal naik atau turun, bukan saya yang punya kripto, bukan saya yang punya masa depan gitu loh. Bukan saya pengendali pasar, no, ya. Tetapi berdasarkan data tahun lalu ya, ini tahun lalu ya, 1-2%, yang ini 2-4% sebulan, yang ini 4-8%. Apakah pasti? Jawabannya tidak pasti. Balik lagi, ini hanya data masa lalu, teman-teman, ya. Tetapi logikanya ya profit akan semakin maksimal dengan adanya fitur yang semakin banyak. Lalu bedanya apa lagi, Pak? Kalau misalnya paket basic ini dia kerjasama untuk 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kamu istilahnya Anda itu istilahnya, "Pak, saya ternyata cocok sama Moonbot, saya mau perpanjang lagi 1 tahun." Oke, 2,3 lagi. Tahun depan cocok lagi, mau 2,3 lagi, silakan. Nah, kalau advance dia 5 tahun plus 2 tahun, jadi dia 7 tahun. Sedangkan kalau paket pro, ini fiturnya udah paling banyak, profitnya paling maksimal, dan dia seumur hidup. Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman itu punya karyawan gitu ya, digaji 2 juta, 2 juta, 2 juta selama 1 tahun gitu ya, tapi dia melayani kalian seumur hidup. Jadi kalau secara matematis ya, kita hitung yang mana sih yang paling oke gitu ya, secara hitung-hitungan, ya profitnya paling maksimal dan dia seumur hidup, ya pasti paket pro gitu loh teman-teman. Oke? Sekarang saya ambil contoh aja, saya mau ambil contoh ya. Kalau kita ambil 2% sebulan aja paket advance, misalkan, oke? Contoh aja ya, contoh aja. Maka teman-teman bayangkan, kalau misalkan Anda punya budget $1.000, 2% sebulan berarti setahun 25%. Maka selama 1 tahun, sorry, selama 4 tahun duit Anda akan jadi 100%, jadi 2.000, oke? Nah, saran saya, "Pak, tarik aja modalnya." Oke, kenapa, Pak? Ya biar balik modal, namanya orang usaha kan pengen cepet balik modal ya. Nah, selanjutnya sisa profitnya terserah Anda, mau ditarik juga kah, mau digulung kek, atau gimana terserah. Berapa lama terserah. Ini cuma contoh aja, kalau Anda gulung selama 52 tahun, maka duit Anda akan menjadi 60 miliar. Kalau kali 15.000, oke? Nah, mungkin Anda bilang, "Pak, emang saya masih hidup?" Ya nggak ada yang tahu, namanya umur yang ngatur bukan saya, istilah gitu ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, saya pernah nanya sama kenalan saya, "Eh, kamu udah kerja berapa tahun?" 30 tahun, 40 tahun. Dia bilang kecil. Saya bilang, 60 miliar nih istilahnya gitu ya. Saya bilang, 30, 40 tahun kamu kerja, kamu udah punya 60 miliar?" "Ya belum sih." "Ya udah kalau gitu bersyukur aja. Ini kamu taruh 1.000, itu pun kamu tarik dan kamu dapat 60 miliar. Itu pun 25% setahun. Kalau kamu mau lebih besar, ya mungkin kamu harus ambil paket pro, 40% setahun." Gitu loh. Sama-sama modalnya 1.000, yang satu 4 juta dolar, yang satu 152 juta dolar atau setara dengan 2,2 T, gitu loh teman-teman, ya. Nah, kalau Anda pengen hasil lebih besar, ya perbesar modalnya, gitu loh. Maka nanti kalian terserah mau narik kapan pun terserah kalian, saya gitu. Karena balik lagi, banyak orang yang bilang ke saya, "Pak, saya udah ada keuntungan nih, tapi cara narik dananya gimana ya? Cara narik profitnya gimana ya?" Saya bilang, "Apa yang mau ditarik sih? Duitnya di rekening kamu." Kasarnya begitu loh, teman-teman. Oke, dapat gambaran ya teman-teman ya? Nah, oke? Oke. Nah, kemudian saya punya satu video bebas ya, di konteks ini saya tidak akan setel ya teman-teman ya. Ini, ada owner namanya Pak Michael, beliau juga menyampaikan bahwa selama 1 tahun terakhir ini, profitnya itu kurang lebih 70% berdasarkan data dari pusat teman-teman, oke? Nah, oke mungkin sampai di situ dulu teman-teman, kira-kira ada yang mau nanya dulu atau enggak? Kalau misalkan tidak ada, saya lanjut. Oke, 2 pertanyaan dulu ya, silakan. Oke, saya izin ya tambahan 10 menit aja, nanti kalau teman-teman pengen tanya, nanti kita akan diskusi di belakang. Oke, teman-teman ya, kita share screen lagi, kita lanjut sesi 2. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman tadi tuh sudah melihat ya, bahwa kita ada 3 jenis paket seperti ini. Anggaplah teman-teman ambilnya paket basic gitu ya, anggap aja teman-teman ambil paket basic, ya, atau advance, atau pro gitu ya, teman-teman pilih salah satu paket ini, tentu saja teman-teman mungkin akan mendapatkan hasil keuntungan, misalkan seperti itu. Namanya orang itu
terbiasa untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman itu makan makanan enak, "Wih, makan bakmi nih," gitu ya. Mungkin nggak teman-teman itu cerita ke teman, "Weh, bro bro bro, ini ada makanan bakmi enak loh, kamu harus coba." Pertanyaan saya, ketika teman Anda datang ke tempat bakmi itu, apakah Anda yang mereferensikan akan mendapatkan komisi? Saya rasa enggak ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman bilang, "Saya suka nonton film, saya nonton film ini bagus, saya kasih tahu ke saudara saya." Saudara kalian nonton, pertanyaan saya, apakah Anda dibayar sama yang punya bioskop? Apakah Anda dibayar oleh, let's say ya, pembuat filmnya? Kan enggak gitu loh, teman-teman. Tetapi dalam konteks Moonbot ini, ketika Anda mereferensikan atau Anda itu menyampaikan, "Ini loh, bagus loh, saya mendapatkan keuntungan loh, ya, menggunakan jasa Moonbot ini." Dan ketika teman Anda atau mungkin saudara Anda akhirnya bergabung, Anda akan mendapatkan komisi dari sana, Anda akan dibayar. Sesuatu yang tidak dibayar aja itu teman-teman referensikan karena baik, apalagi sesuatu yang seperti ini teman-teman. Oke? Nah, perusahaan kami ini saat ini sudah mendapatkan izin dari, eee, regulator ya, kita adalah perusahaan yang, memasarkan dengan cara network atau jaringan atau mungkin bahasa kasarnya adalah MLM teman-teman ya, yang tidak disukai oleh kebanyakan orang teman-teman. Tetapi harus saya katakan, kalau misalkan produknya itu bukan produk, seperti Moonbot ini, saya tidak akan sharing-kan teman-teman. Kenapa? Balik lagi, saya ini bukan orang network teman-teman aslinya. Tetapi karena ini produk yang, eee yang menyenangkan teman-teman, makanya saya men-sharing-kan ini teman-teman. Balik lagi, metode marketing yang menurut saya paling efektif itu sebenarnya word of mouth teman-teman. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dan pada akhirnya menyebar teman-teman, oke? Anggap aja teman-teman pilih salah satu dari 3 paket ini teman-teman, oke? Nah, kemudian Anda referensikan kepada teman Anda. Kalau misalkan Anda paketnya basic, Anda join-kan saudara Anda atau teman Anda join-nya paket pro. Maka karena Anda basic, komisi Anda adalah 10%. Anda dapat komisi 1,5 juta. Tapi kalau misalkan Anda pro, dan teman Anda join paket pro, Anda akan dapat komisi 20%, ya, Anda akan dapatkan Rp3.000.000. Ini adalah bonus yang pertama. Sebenarnya di sini kita punya 8 bonus ya, teman-teman ya. Oke? Nah, sekali lagi, saya tidak akan sharing-kan semuanya karena terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman sudah bergabung, nanti saya akan sharing-kan seperti apa detailnya. Oke? Yang kedua, kita di sini punya namanya bonus development atau kita bilang bonus pasangan atau bonus pairing. Seandainya teman-teman di sini join-nya paket basic dan kita di sini sistemnya binari ya, 2 kaki kiri, kaki kanan ya, tim kiri, tim kanan, oke? Nah, kalau misalnya di kiri ada join basic, di kanan ada orang join basic, maka teman-teman akan dapatkan Rp75.000. Kalau misalkan teman-teman join pro, di kiri ada yang join pro dan kanan ada yang join pro, maka teman-teman akan dapatkan bonus Rp750.000. Lalu apa spesialnya, Pak? Misalkan ini si A, misalkan ini si B. Si A ini di Jakarta dan dia kembangkan 1.000 orang join di Jakarta. Dia bilang, "Ini Moonbot bagus loh." Si B juga kembangkan 1.000 orang di Surabaya. Dia bilang, "Ini Moonbot bagus loh." Akhirnya terjadi 1.000 pasang, teman-teman. Maka congratulations, teman-teman, 750.000 kali 1.000. Maka teman-teman akan dapatkan 750 juta, meskipun mungkin teman-teman posisinya bukan di Jakarta ataupun Surabaya. Tetapi karena ada omset di kaki kiri dan omset di kaki kanan, di tim kiri dan tim kanan, maka terjadilah bonus pasangan atau bonus development ini. Tapi balik lagi teman-teman, paket kita itu menentukan bonus yang bisa kita dapatkan. Jadi dengan arti, kalau misalnya teman-teman paketnya basic, dan di sini ada orang join paket pro, di sini ada orang join paket pro. Sorry teman-teman, teman-teman akan dapatkan 75.000, bukan 750.000. Paket Anda seperti wadah. Wadah Anda kecil, maka meskipun dituang banyak, maka akan tumpah. Kasarnya seperti itu teman-teman. Ya. Bonus ketiga kita punya jenjang karir juga, yang di mana di sini dihitung dari omset kaki kiri, omset kaki kanan. Kalau misalkan tercipta omset kiri dan kanan, maka akan dihitung sebagai BV. Let's say 10 BV kiri, 10 BV kanan bronze, 50 BV kiri, 50 BV kanan silver, 100 BV kiri, 100 BV kanan gold, atau nanti dapat jalan-jalan ke Asia. Kemarin kita sempat ke Korea, kita sempat ke Taiwan juga. Saya nggak tahu next-nya kemana gitu ya. Eksekutif jalan-jalan ke Dubai, double eksekutif jalan-jalan ke Eropa, Dubai ini kita nanti November kita berangkat, triple eksekutif kita dapat cash 187,5 juta, diamond 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan kita dapat 375 juta cash, teman-teman. Dan goalnya adalah di diamond seenggaknya. Kenapa? Karena ketika Anda diamond, Anda akan mendapatkan bonus worth pool atau istilahnya kalian dapat saham kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nih perusahaan itu udah omsetnya misalkan atau income-nya 100 miliar sebulan, karena kan balik lagi, perusahaan ini grow dan saya pede bahwa perusahaan ini akan jadi perusahaan yang cukup besar. Misalkan dia dapat income 100 miliar, maka
3,5%-nya akan dibagikan ke semua diamond yang ada. Double diamond akan dapat dua-duanya, triple diamond dapat tiga-tiganya, crown akan dapat empat-empatnya, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi kalau misalkan ini adalah perusahaan network yang istilahnya hanya, produk saja gitu ya, saya akan stop sampai di sini. Tetapi karena ini adalah produk profit gitu ya, maka saya senang teman-teman, gengsinya juga beda. Kalau kita ngomongin profit-profit atau kita ngomongin finansial, itu kesannya itu, "Gila pinter banget ini orang," gitu ya teman-teman ya. Ya, makanya saya kerjakan. Saya balik lagi, saya bukan orang network gitu loh teman-teman. Tetapi karena ini adalah perusahaan network satu-satunya di Indonesia yang menjalankan secara profit gitu loh teman-teman. Maka saya akan jalankan bisnis ini teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, balik lagi teman-teman, anggap aja ini Anda, ya. Nah, di sini Moonbot itu ada istilahnya, misalkan Anda ini namanya X gitu ya. X, kamu kan udah untung nih, misalkan kamu modalnya 10.000 dan kalian untung 1.000 untuk mempermudah aja ya. Nah, misalkan kalian itu, dapat untung 1.000 nih, Moonbot bilang, "X, bagi dong," istilahnya, "kan kamu udah untung, kita bagi hasil ya, 80% buat kamu, 20% buat minta." Nah, seperti itu. Nah, 20% dibagi ke mana? 10% buat perusahaan, 10% lagi buat mereka yang mengembangkan bisnisnya, seperti itu. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya 20% ini dipotongnya dari mana? 20% ini dipotong dari sesuatu yang namanya kredit. Balik lagi teman-teman sadari, duit teman-teman itu bukan di kami, duit kalian itu ada di rekening kalian masing-masing, which is di Binance ataupun toko kripto. Jadi, semisal ya, artinya kan Moonbot itu tidak bisa potong secara manual, dia tidak bisa potong sendiri, teman-teman. 20% ini kasarnya itu Anda harus serahkan sendiri, entah Anda serahkan di akhir atau Anda serahkan di awal. Tetapi dalam konteks ini, kita mau kalian itu serahkannya di awal gitu loh, nanti kita akan potong secara berkala. Mungkin konsepnya sama seperti token listrik. Anda isi token listriknya dulu, setiap kali Anda pakai, maka token listrik itu pulsanya akan berkurang pelan-pelan pelan-pelan, sampai pada akhirnya habis Anda harus isi lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai yang namanya adalah kredit, teman-teman. Oke, untuk pemotongan 20% ini. Jadi, Anda ketika memasukkan uang Anda di Binance ataupun toko kripto, Anda diharuskan juga untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit atau kita sebut ini sebagai namanya kredit. Untuk apa? Untuk potong 20%-nya. Nah, kredit ini. Artinya apa? Semakin banyak Anda untung, kredit Anda itu akan semakin dipotong. Dan pada akhirnya anggap aja setiap bulan kredit Anda habis, Anda itu akan happy. Kenapa? Semakin cepat kredit Anda habis, semakin banyak juga keuntungan Anda. Karena kredit baru akan dipotong kalau Anda profit. Artinya apa? Bulan ini Anda untung, kredit habis, Anda akan isi lagi dengan rasa happy. Bulan depan habis lagi, Anda happy, Anda isi lagi. Dan setiap kali Anda mengisi kredit Anda, akan ada fee sebesar 10% minimal $10. Oke? Kita lanjut. Nah, ya nanti akan ada pembagian seperti ini. Nah, lanjut. Ini namanya bonus sponsor. Maksudnya apa? Misalkan Anda, ya, Anda ajak teman Anda, ya. Misalkan si A, si B, si C, si D, si E gitu ya. Kita bilang Anda ajak si A. Nah, si A tiba-tiba untung dalam sebulan dia 1.000. Wah, thank you ya X, kamu ngajakin saya bulan ini dapat $1.000 nih istilahnya. Nah, karena si Anda sebagai si X ini mendapat Anda yang mereferensikan, thank you ya X, kamu sudah ngajakin aku, sekarang aku untung nih. Oke, Anda dapat 1%-nya $10, seperti itu. Tetapi misalkan ada orang lain nih, si B untung bulan ini 2.000, maka Anda dapat untung $20. Si C join bulan ini dapat untung 5.000, maka Anda dapat $50 dan seterusnya. Anda bayangkan ini baru 1, 2, 3. Bagaimana kalau Anda ajak 10 orang, 20 orang, 30 orang dan Anda bayangkan, namanya orang kalau untung, pertanyaan saya adalah kecenderungannya itu adalah narik dana dia atau dia nambah duit dia. Saya sendiri tipe orang yang menambahkan duit dan banyak member-member ataupun kenalan-kenalan saya istilahnya gitu ya, yang istilahnya mungkin starting-nya 1.000, terus nambah ke 5.000, 10.000, 100.000. Artinya apa? Anda sebagai yang mengajak dia, Anda akan dapetin 1%-nya itu makin gede, teman-teman, ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada namanya bonus pairing. Bonus pairing ini apa? Ya, jadi kalau misalkan Anda si X, Anda punya 2 kaki kan tadi? Oke. Anda punya tim kan di sini kan? Ada orang kan, banyak kan? Pertanyaan saya mereka trading nggak? Mereka trading nggak? Ada profit nggak? Ada profit nggak? Tentu saja ada profit, kalau nggak ngapain mereka join? Oke, anggap aja di sini sudah tercipta keuntungan dari semua membernya ya, kita bilang 10.000 orang, 100.000 orang, atau 5.000 orang, ya. Di sini dilihat semua ini profitnya berapa. Tanpa batas kedalaman, dengan arti gimana? Kalau misalkan di sini ada $1 juta profit, di sini ada $1 juta profit, congratulations ya, teman-teman akan mendapatkan persentase sebesar 1% dari $1 juta. Which is berapa?
$10.000 per bulan, teman-teman. Pak, ini $1 juta kan gede, Pak. Pertanyaan saya, teman-teman. $1 juta memang besar, tetapi ini dikerjakan sama-sama. Dengan arti, omset di sini misalkan Anda punya orang di sini tiba-tiba ajak temannya lagi, saudaranya, temannya, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sama-sama terjadi profit $1 juta kiri, $1 juta kanan. Anda dapat $10.000 per bulan. Dan logika saya yang tadi, teman-teman. Kalau orang profit, logikanya dia tarik dananya atau dia gulung atau dia tambahkan dananya. Buat pengalaman saya, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, orang akan menambah dananya, dan menambah dananya. Dan ketika orang profit, pertanyaan saya adalah, mereka cenderung ngajak teman-temannya atau dia simpan sendiri. Kebanyakan akan cerita, teman-teman. Efeknya apa? Dengan mungkin tanpa tinggal menunggu waktu aja, $1 juta ini akan berubah menjadi $10 juta. Dan pada akhirnya Anda akan mengantongi $100.000 per bulan. Pernah kebayang nggak sih punya 1,5 miliar, 2 miliar setiap bulannya? Pernah kebayang nggak sih enaknya? Oke, kita lanjut. Dan ketika teman-teman sudah menyentuh posisi diamond yang tadi yang sudah dapetin saham atau kita bilang 5 star, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan 2,5% dari keuntungan semua pengguna Moonbot bahkan yang ada di seluruh dunia, teman-teman. Oke? Maksudnya gimana? Anggap aja member Moonbot sekarang kan 10.000. Kita bilang cuma masalah waktu akan tercetak 100.000 member, oke? Keuntungan setiap orang kita bilang $100 aja. Maka di sini ada tercipta profit sebesar $10 juta, teman-teman. Betul ya? Ya, benar, $10 juta. Maka teman-teman sebagai diamond, teman-teman berhak untuk dapetin pembagian $250.000 atau setara dengan 3 sampai 4 miliar. Kebayang nggak, teman-teman? Segede itu. 3 sampai 4 miliar itu dibagikan kepada semua 5 star atau diamond yang ada. Jadi kalau diamondnya ada 5, 3 miliar bagi 5, berapa? 600 juta. Diamondnya ada 10, mungkin 300 juta seorang, teman-teman. Kebayang nggak? Kalau 6 star gimana, Pak? Kalau 6 star, teman-teman akan mendapatkan dua-duanya. 7 star Anda dapat tiga-tiganya. X star dapat empat-empatnya, teman-teman. Bayangkan, teman-teman. Ya, tadi saya udah bagikan di sini ada bonus. Yang pertama, saya ada bilang kita ada bonus kedua, kita ada bonus ketiga, bonus keempat, bonus ke 5, 6, 7, 8. Ya, teman-teman ya. Kita ada 8 bonus di sini. Nggak heran kalau misalkan saya bilang kita bisa cetak miliaran, bahkan puluhan miliar dari sini, teman-teman. Pertanyaan saya adalah siapa yang mau, teman-teman? Siapa yang bisa membayangkan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini sistem kita adalah 2+1 dengan arti misalkan ini Fendi, Fendi punya teman, diajak Lani, Denny, dan Susan. Nah, urutannya seperti apa? Karena ada aturan 2+1 ini, Fendi harus ajak orang pertama di sini, orang kedua tidak boleh di kanan, orang kedua harus di kiri, baru Susan, baru orang ketiga di sini. Seperti itu, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Kalau misalkan nanti Lani ngajak orang, dia juga harus orang pertama di sini, orang kedua di sini, baru orang kanan bebas, seperti ini. Oke? Next-nya bebas, ini cuma aturan awal doang. 1, 2, 3, abis itu bebas. Mau kanan semua, mau kiri semua bebas. Lani juga sama. 1, 2, 3, abis itu bebas. Mau kiri, kanan, terserah. Oke? Susan juga sama. 1, 2, baru kanan dibuka, seperti itu. Abis itu bebas, teman-teman. Maksud saya gimana? Maksud saya adalah, anggap aja di sini kita bersepuluh lah, teman-teman. Oke? Di sini ada 10 orang gitu ya, ada banyak nah, dan sebagainya begitu. Pertanyaan saya, teman-teman mau satu orang, teman-teman mau jadi orang yang di sini nih, ya posisinya di sini, lalu 9 orang yang di bawah kalian, gitu ya, atau teman-teman itu posisinya di paling bawah, jadi orang ke-10 yang join, 9 orangnya di atas kalian. Kalian mau jadi omsetnya dia, atau mereka semua jadi omset kalian? Kenapa? Anggap aja Anda posisinya di atas, ya. Nah, ini semua orang 9 orang ternyata mau mengembangkan bisnis Moonbot. Anggap aja tercetak 100 miliar omset. Anda tuh enak gitu loh. Kenapa? Anda tinggal kembangkan satu kakinya lagi. Kasarnya seperti itu, ya. Anda mau jadi omset dia atau dia yang jadi omset Anda. Itu pilihan. Jadi sebenarnya di sini tuh ada sisi di mana posisi itu ya memudahkan Anda untuk mengejar prestasi seperti itu. Oke, bukan berarti orang yang join terakhir itu tidak bisa mencetak prestasi, enggak, tetapi memudahkan seperti itu. Oke, lanjut. Potensi Income Pro ya, teman-teman ya, yang kita kejar di sini tuh kita punya program kerja 5 tahun, saya tidak akan jelaskan secara detail, kita fokus 5 tahun kerjakan bisnis Moonbot, kita punya potensi 37,5 miliar, ya, nanti kita akan jelaskan di lain kesempatan, tapi Anda berpotensi untuk dapetin passive income 50.000 sampai $100.000 per bulan, teman-teman, ya. Anda pernah kebayang nggak? Anda dapetin duit 30-an miliar, tapi Anda juga dapetin 1,5 miliar tiap bulan. 1,5 miliar, 1,5 miliar, 1,5 miliar. Pernah kebayang nggak, teman-teman?
Kira-kira hidup Anda berubah nggak dengan cara seperti itu? Oke, kita lanjut. Oke, ini kita punya, apa namanya, tabel tabel berdasarkan peringkat ya, bronze, silver, gold, dan sebagainya. Saya sih nggak usah muluk-muluk teman-teman. Banyak orang yang bilang, kalau misalkan kita mengejar sebuah karir teman-teman, kita harus lihat plafonnya setinggi apa. Nah di sini teman-teman, plafonnya itu sampai dengan segini teman-teman, ya. Bahkan sebenarnya bisa lebih teman-teman, cuman kita nggak usah muluk lah, kita ambil aja tengah-tengah ya, triple eksekutif aja teman-teman ya, di tengah-tengah nih teman-teman, kita fair aja ya teman-teman ya. Anda bisa kejar peringkat triple eksekutif teman-teman, ya. Dalam bukti kita bilang aja 5 tahun deh, 5 tahun ya teman-teman ya. Kita nggak usah ngomongin yang active income, kita bilang aja yang passive income deh. Anda punya potensi sampai dengan 100 juta per bulan loh. 5 tahun dapetin income 3 digit. Not bad bukan, teman-teman? Tetapi balik lagi, saya tidak mau mengejar ini dalam waktu 5 tahun. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama? Gitu loh teman-teman. Oke? Tapi balik lagi, it's not easy money. Ini bukan uang yang gampang didapatkan. Teman-teman harus butuh yang namanya kerja keras. Ikutin cara kerja kami, maka teman-teman itu bisa ikutin langkah-langkah kami. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Terakhir ya, kita punya sebuah video buat teman-teman istilahnya bisa tonton. Video terakhir ya. Sip internasional. Mari ikut praktisi. Sip internasional. SIP Internasional, tunjukkan semangat Anda! Jakarta, mana suaranya? Hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan ini, kita pasti punya harapan untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Betul Bapak Ibu? Kalau misalnya kita mau mengejar yang namanya kesuksesan, Bapak Ibu semuanya ya, kita harus berada di kendaraan yang tepat dulu. Bapak Ibu apapun kesibukan Anda, apapun pekerjaan Anda, Bapak Ibu semuanya, kita kerja pasti untuk uang. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu semuanya, kalau Anda hanya mengumpulkan dan tidak mulai berinvestasi, value dari uang yang Anda kumpulkan itu akan berkurang terus setiap tahun. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan hari ini, peluang sudah ada di depan mata Bapak Ibu semuanya, tinggal keputusan Anda. Banyak orang hari ini punya impian, dia tunda-tunda. Hari ini punya peluang nggak yang diceritakan tadi? Kalau Anda lihat impian Anda sudah ada depan mata, kejar. Tidak ada satupun dari kita yang tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu, tapi kita bisa memulai hari ini untuk hasil akhir yang baik. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asalkan kita terus berdoa, kita terus bertindak, kita terus bekerja dengan alasan-alasan yang besar. Bapak Ibu, ketika Anda berjuang di sini, tantangan pasti ada. Jangan cuma tepuk tangan ketika sudah sampai panggung, Anda harus tahu perjuangannya. Memulai bisnis ini hanya bermodal impian. Fight aja pokoknya. Dengan bergerak maju, dengan berjuang, nothing is impossible, Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian aja dari saya teman-teman, Bapak Ibu, ya. Balik lagi, sekali lagi saya harus ucapkan, ini closing statement dari saya. Ini loh, project lagi kita mau kembangkan. Ini loh, project lagi kita mau besarin. Kita mau besarkan ini di kota-kota Anda, bahkan seluruh dunia. Pertanyaan saya, kalau misalkan Anda lihat visi besar atau mungkin tujuan besar kita, ya, siapa sih yang istilahnya nggak bisa lihat potensi seperti ini, teman-teman? Ini tuh bukan produk yang istilahnya produk-produk ecek-ecek loh, enggak loh. Teman-teman, ini itu seperti momen di mana Aqua waktu awal berdiri. Mungkin banyak orang itu bilang,
"Ngapain sih lu masukin air ke aqua? Bodoh banget sih," istilahnya gitu ya. Tetapi mereka tidak paham ketika masanya telah tiba. Sekarang kalau kita ngomongin aqua, kita mau beli aqua dong, dikasih air mineral A, air mineral B, air mineral C. Artinya apa? Di otak orang itu semuanya aqua sebenarnya teman-teman. Saya nggak bilang Moonbot ini bakal selamanya sendiri teman-teman, akan muncul kompetitor-kompetitor lain teman-teman. Tetapi ketika itu tiba, orang taunya, "Oh Moonbot ya, oh Moonbot ya, oh Moonbot ya." Itu menjadi top of mind mereka teman-teman, ya. Ketika saya ngomong uang miliaran, uang puluhan miliar teman-teman, yang saya ajak teman-teman itu untuk kita besarkan sama-sama, gitu ya. Mungkin banyak orang itu akan ada 2 jawaban teman-teman. Yang pertama mungkin, "Oke, good, saya mau kembangin sama-sama, saya mau gas sama-sama." Tapi mungkin akan ada orang kedua yang mungkin dia bilang itu bullshit, omong kosong lah teman-teman, ya. Tapi percayalah teman-teman, saya percaya banget yang namanya itu, eee, mungkin orang-orang itu kata-katanya adalah, "Do not share your big dream with little apa ya istilahnya ya, do not share your big dream with little minded people, teman-teman. Jangan ceritakan impian besarmu kepada orang yang berpikiran kecil. Why? Istilahnya gitu loh, teman-teman. Karena mereka tidak akan nyambung ketika kita ngomongin duit miliar-miliaran, tetapi ternyata mereka itu mikirnya itu hanya duit untuk UMR aja, uang untuk hidup doang, teman-teman. Itu nggak bisa dilakukan, teman-teman, seperti itu. Oke? Nah, mungkin begitu aja dari saya teman-teman. Semoga teman-teman itu, buat teman-teman yang mungkin merasa ini adalah sebuah peluang atau opportunity gitu ya teman-teman, kita kembangkan ini sama-sama ya teman-teman ya. Kita cetak hasil yang sangat besar teman-teman. Mungkin banyak orang yang bilang, eee ya menertawakan, "Lu ngapain sih ngerjain beginian? Ngapain sih istilahnya lu kerjain beginian, lu kerjain yang lain aja lah," dan sebagainya, teman-teman. Tetapi saya percaya mungkin mereka tertawa sekarang, teman-teman, tetapi nanti kita lihat siapa yang tertawa belakangan, ya. Mungkin begitu aja dari saya, teman-teman. Silakan teman-teman yang mungkin merasa ini adalah sebuah peluang, ayo kita kerjain ini sama-sama dan kita cetak sejarah untuk kita masing-masing. Begitu aja dari saya, thank you.